Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Tetap konsisten mengisi dunia maya dengan literasi digital. Banyak pertanyaan masuk ke Rado Institute. Apa itu upper incomplete gamma theory? Nah, ini akan kita bahas. Karena dalam beberapa model kita, dalam inverse power Rado Institute distribution, ada upper incomplete gamma function. Nah, ini kan kita coba uraikan dengan baik. Semoga dapat memahami mahasiswa dengan baik, sehingga pemahaman terhadap inverse power Rado Institute distribution, terutama dalam mendapatkan kumulatif inverse power Rado Institute distribution, dapat dipahami dengan baik, sehingga menjadi motivasi untuk mengembangkan teori-teori yang ada. Oke, coba kita lihat upper incomplete gamma. Nah, upper incomplete gamma didahului dengan definisi. Nah, ini dia. Jadi bentuk upper incomplete gamma itu seperti Anda lihat adalah integral dari X sampai tak hingga. Nih, integral dari X sampai tak hingga T berpangkat S kurang 1 eksponen min T dt. Nah, jika ada integral yang berbentuk seperti ini, itu dapat dinotasikan dengan upper incomplete gamma S, X. Ingat, S itu adalah angka yang di depan minus 1. Oke, sedangkan X adalah batas bawah. Nah, ini disebut dengan upper incomplete gamma. Nah, dalam perkembangannya, X ini, batas bawah X itu tidak mesti X, bisa yang lain-lain. Tetapi batas atasnya tetap tak hingga. Bentuknya tetap ada S ada kurang 1. Nah, kurang 1 itu harus ada. Eksponen min T dt. Nah, sekarang kita coba aplikasikan kepada penentuan integral 0 sampai X T berpangkat min 1 kurang 2 alfa eksponen min theta T berpangkat min alfa dt. Bentuk ini sering muncul dalam kumulatif atau dalam inverse power Rado Institute distribution. Nah, kita akan coba mengintegralkan ini dengan menggunakan bantuan upper incomplete gamma. Seperti biasa, misalkan U sama dengan T berpangkat min alfa. Jadi T berpangkat min alfa ini kita misalkan sebagai U. Tentu T-nya adalah U pangkat min 1 alfa. Dan DU-nya adalah min alfa T berpangkat min alfa kurang 1. Jadi tukarlah T ini dengan U pangkat min 1 alfa. Sudah. Tukarlah T berpangkat min alfa ini dengan U. Sudah. Lalu DT-nya tukarlah dengan DU per min alfa T berpangkat min alfa kurang 1. Nah, T-nya langsung aja ganti dengan U berpangkat min 1 alfa. Oke, ini ada DT sini, lupa kita. Nah, sini ada DT, DU, nih DT. Nah, sederhanakan integral ini. Nah, karena batasnya harus hati-hati, kalau kita rubah ke dalam U, tentu batasnya berubah. Batas bawahnya 0. Kalau kita dalam U, tentu T pangkat min 0. Tentu menjadi tak hingga. Batas atasnya X, tentu X berpangkat min alfa, X berpangkat min alfa. Jadi tak hingga sampai X berpangkat min alfa. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan bentuk upper incomplete gamma, batas atasnya tak hingga. Kalau ini batas bawahnya yang tak hingga. Nah, dengan menggunakan bantuan teori kalkulus, batas kita rubah letaknya, ganti tanda minus. Nah, sehingga tanda minusnya adalah minus integral X berpangkat min alfa tak hingga. Nah, ini U-nya operasikan menjadi U berpangkat 1 alfa tambah 2. Eksponen min theta U DU per alfa U pangkat 1 tambah 1 alfa. Ini disederhanakan saja U-nya. Ini kalikan ke dalam min 1 alfa kali min 1 plus 1 alfa min 1 alfa kali min 2 alfa adalah plus 2. Jadi kalikan ke dalam.
Lalu minus ketemu minus seperalfa. Ini ada minus. Oke, ini ada minus berarti seperalfa. Lalu U pangkat seperalfa tambah 2 dikurang 1 tambah seperalfa ini karena sama-sama U. Berarti pangkatnya dikurang saja. Jadi integral kita sekarang adalah seperalfa integral X pangkat min alfa ta hingga U eksponen min theta U du. Nah, kalau sudah tiba bentuk di sini, sudah bisakah kita manfaatkan upper incomplete gamma? Belum. Karena syarat dari upper incomplete gamma eksponennya berpangkat variabelnya min T. Karena operatornya dt dia berpangkat min T. Di sini masih eksponen min theta U. Oke, belum bisa kita manfaatkan bentuk upper incomplete gamma. Bagaimana bisa kita manfaatkan? Kita misalkan sekali lagi, misal Z sama dengan theta U. Tentu U adalah Z per theta. Tentu DZ adalah theta DU. Atau nanti kalau dia perlukan DU itu adalah DZ per theta. Nah, kalau diperlukan. Sayangnya diperlukan. Nah, rubahlah integral tadi dengan mengganti U dengan Z per theta. Maka U sama dengan Z per theta menjadi Z per theta. Theta U menjadi Z. DU menjadi DZ per theta. Nah, keluarkan theta seperalfa theta kuadrat. Integral dari theta. Ini juga hati-hati. Kalau batasnya dalam Z, tentu batas bawahnya berbeda. Kalau tadi batas bawahnya X berpangkat min alfa. Karena kita ingin U, tentu theta kali U. Tentu theta kali X pangkat min alfa. Maka batasnya dari X kali theta kali X pangkat min alfa sampai tak hingga. Nah, integralnya ini Z. Eksponen min Z, dz. Nah, setelah ketemu bentuk ini, maka integral yang inilah yang kita sebut sebagai upper incomplete gamma. Makanya adalah integralnya seperalfa theta kuadrat dikali integral. Dimulai dari theta X berpangkat min alfa sampai tak hingga Z berpangkat. Nah, ingat tadi ini Z. Kita ingin memunculkan angka min 1, tentu 2 kurang 1. Eksponen min Z dz. Sehingga integral di dalam kurung inilah yang disebut dengan upper incomplete gamma 2, theta X berpangkat min alfa. Karena batas bawahnya theta X pangkat min alfa dan angka di depan min 1 itu 2, maka integral itu adalah yang di dalamnya upper incomplete gamma 2, theta X berpangkat min alfa. Ini konstannya masih ada. Tentu secara total hasil integralnya 1 per alfa theta kuadrat upper incomplete gamma 2, theta X berpangkat min alfa. Nah, itu aplikasinya. Jadi kalau begitu, pengetahuan tentang kalkulus juga harus dikuasai dengan baik oleh mahasiswa jika ingin mengembangkan keilmuan kita sebagai seorang matematik atau sebagai seorang statistik. Jadi tidak hanya bisa langsung nyemplung ke statistik, tidak bisa. Yang basic-basicnya dikuasai dengan baik. Apa itu gamma, apa itu fungsi gamma, atau apa itu upper incomplete gamma. Apa itu fungsi densitas peluang gamma? Bagaimana integral tadi kok bisa terbalik dikasih tanda minus? Permisalan-permisalan. Kalau dari misalkan tentu batasnya juga berubah. Nah, hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan jika pengetahuan kalkulus Anda itu baik. Oke? Kita rasa cukup untuk teori dari upper incomplete gamma. Semoga bermanfaat untuk memahami model inverse Power Rado Institute. Jumpa lagi pada teori-teori berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.